jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok amat berbahaya bagi anak. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia, asap rokok adalah penyebab bayi meninggal dalam kandungan. Cacat lahir juga jadi risikonya. Paparannya bisa melalui asap rokok yang dihirup oleh sang ibu. Mirisnya, lebih dari setengah perempuan hamil Indonesia mengaku terpapar asap rokok di rumah. Aina, sang putri yang saat itu berusia 6 bulan, terbaring lemas di rumah sakit. Ia teracuni residu asap rokok bapaknya. Di Bogor, Jawa Barat, seorang bayi menderita sesak nafas hingga meninggal dunia. Diduga akibat menghirup kepulan asap rokok saat acara selamatan dan potong rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alisa Febrianti Lauren. Today, I would like to share my opinion about smoking in the campus area. Smoking in the campus area. We are all surely familiar with cigarettes. Around us, there are still many active smokers who often smoke without paying attention to the place. In my opinion, smoking in campus area is an inappropriate and selfish act because the smoke can disturb other people's breathing. Cigarettes, sometimes harmful substance that can cause serious diseases such as asthma, pneumonia, cancer, heart disease, and often stroke. These dangers not only affect smokers but also people around them. A campus should be a clean and healthy place for studying and socializing. Therefore, I think the campus needs to have strict rules about smoking, such as providing a designated smoking area or even banning smoking completely. I hope that smokers will realize how dangerous smoking is not only for themselves but also for others. That is my opinion about smoking in the campus area. Thank you for listening and see you. Hello everyone, let me introduce myself. My full name is Alisa Febrianti Lauren. I'm class 63-1C28. My name 63251182. Hari ini aku akan membahas tentang adverb of frequency. Jadi, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. What is an adverb of frequency? Apa sih adverb of frequency itu? Adverb of frequency is a word of phrase that express how often an activity is carried out by someone. Artinya sebuah kata atau frase yang menjelaskan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Basically, adverb of frequency are divided into two types based on their term specification that is. Pada dasarnya, adverb of frequency ini dibagi dua jenis berdasarkan spesifikasi waktunya. Yang pertama ada adverb of definite frequency dan yang kedua ada adverb of indefinite frequency. Tapi sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu adverb of definite frequency. Sekarang aku akan menjelaskan tentang adverb of definite frequency. The correct use of adverb of definite frequency is by paying attention to the frequency of an event or occurrence at a specific time. Yang artinya penggunaan adverb of definite frequency yang benar ini adalah dengan memperhatikan frekuensi suatu peristiwa atau kejadian pada waktu yang spesifik. Sekarang kita akan menjelaskan waktu-waktunya ya. Phrase that include adverb of definite frequency, artinya frasa yang mencakup kata keterangan frekuensi tertentu ya. Ini yang pertama ada hourly, yang kedua ada every second, yang ketiga ada daily, yang keempat ada twice a year, yang kelima ada weekly, 6 once a minute, 7 monthly, 8 twice, 9 every, 10 once, 11 yearly, dan 12 three time. Ini ada contohnya. Yang pertama, every 5 minutes his alarm rang. Setiap 5 menit alarmnya berbunyi. Kata adverb of
definite frekuensinya di sini adalah every 5 minutes, setiap 5 menit, karena menjelaskan spesifikasi waktu dengan sangat jelas. Yang kedua ada my father still changes his motorcycle monthly. Ayahku terus mengganti motornya setiap bulan. Dan di sini kata adverb of definite frekuensinya adalah monthly ya teman-teman, karena setiap bulan itu menjelaskan spesifikasi waktu secara jelas. Ini ada contoh lagi. Yang pertama, I go to the dentist yearly. Saya pergi ke dokter gigi setiap tahun, dan di sini kata setiap tahun atau yearly itu adalah kata adverb of definite frekuensi karena dia menjelaskan spesifikasi waktu secara jelas. Yang kedua ada the magazine is published twice a week. Majalah ini diterbitkan 2 kali seminggu. Seminggu ini atau week, twice a week itu adalah kata adverb of definite frequency karena menjelaskan spesifikasi waktu juga dengan sangat jelas. Jika tadi kita membahas tentang adverb of definite frequency, sekarang kita membahas tentang adverb of indefinite frequency. Unlike adverb of definite frequency, adverb of indefinite frequency don't require a specific time. They refer to an approximate time of a frequently occurring time span. Berbeda dengan adverb definite frequency, adverb of indefinite frequency tidak memerlukan waktu yang spesifik. Kata keterangan ini mengacu pada waktu yang perkiraannya saja atau rentang waktu yang sering terjadi. To determine the time or how often an event occurs in this adverb of indefinite frequency, you can use the following percentage. Untuk menentukan seberapa sering sih kalian menggunakan adverb of indefinite frequency, kalian bisa menggunakan persenan berikut ini. Di sini ada persenan-persenannya. Yang pertama ada always yaitu 100%, yang kedua ada usually 85%, yang ketiga ada frequently 75%, yang keempat ada often 60%, sometimes 50%, occasionally 40%, rarely 30%, seldom 20%, hardly ever 10%, dan never 0%. Kalian cara membedakan frequently dan oftennya ini lihat di persenannya. Jika kejadian atau peristiwa tersebut sering terjadi, maka kalian menggunakan frequently. Jika frekuensinya atau kejadiannya lebih rendah, persenannya itu kalian bisa menggunakan often, sama seperti sometimes dan occasionally dan rarely dan seldom. Jadi kalian tinggal lihat perbedaannya itu di persenannya saja. Untuk penggunaan adverb of indefinite frequency ini ada 3 cara. Yang pertama, kita akan membahas when used in a sentence that has a verb, the pattern is. Ketika digunakan dalam kalimat yang memiliki kata kerja, maka polanya itu subject plus adverb of frequency plus verb atau kata kerja. For example, I always go to campus on foot. Saya selalu pergi ke kampus dengan berjalan kaki. I di sini sebagai subject, always di sini sebagai adverb of indefinite frequency, dan go to campus on foot-nya di sini sebagai verb atau kata kerja. Yang kedua ada I always make me my bed after waking up. Saya selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Sama seperti yang pertama, I di sini sebagai subject, always di sini sebagai adverb of indefinite frequency, dan make my bed after waking up-nya sebagai verb atau kata kerja. Sekarang kita membahas yang kedua, yaitu when used in a sentence that does not have a verb, the pattern is. Ketika digunakan dalam kalimat yang tidak memiliki verb, maka polanya itu subject plus to be plus adverb of frequency. Untuk contohnya, she is sometimes in the garden. Dia kadang-kadang ada di taman. She ini sebagai subject, is ini sebagai to be, sometimes ini sebagai adverb of indefinite frequency. Yang kedua ada I am often tired. Saya sering merasa lelah. I sebagai subject, I'm sebagai to be, dan often sebagai adverb of indefinite frequency. Nah, ini cara yang ketiga nih. When used first and past tense adverb of frequency can be placed at the beginning or at the end of a sentence. There are 2 pattern namely. Ketika digunakan untuk penekanan, maka adverb of frequency bisa diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Polanya ada 2, yaitu yang pertama,
Ada if flash at the beginning of a sentence. Jika diletakkan di awal kalimat, maka rumusnya after of frequency, the subject plus kata kerja. Untuk contohnya, sometimes he watch movies on weekend. Kadang-kadang dia menonton film saat akhir pekan. Nah, ini adverb of indefinite frequency-nya ada di depan, yaitu sometimes. Yang kedua ada rarely I visit my grandparents. Jarang sekali saya mengunjungi kakek dan nenek saya. Rarely di sini sebagai adverb of indefinite frequency, ya. Yang kedua, if flash at the end of a sentence. Jika diletakkan di akhir kalimat, maka rumusnya akan menjadi subject plus verb plus adverb of frequency. Tinggal ditukar ke belakang yang adverb of frequency-nya. Untuk contohnya, we go on a family trip sometimes. Kami pergi liburan keluarga kadang-kadang. Sometimes-nya ini sebagai adverb of indefinite frequency, diletakkan di belakang kalimat. Yang kedua ada she calls her mother often. Dia sering menelpon ibunya. Often sama juga seperti sometimes, dia adalah adverb of indefinite frequency, diletakkan di akhir kalimat. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya tadi ya teman-teman. That's all for my presentation. I hope my presentation was clear and informative. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.